kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Kita absen dulu teman-teman sebelum kita masuk perkuliahan hari ini. Nurmala Hayati Hadir Pak. hadir, Tasya, Rifka, Devi, Hadir Pak. Indah, Hadir. Sela, Hadir. Ajmi, Hadir. Trinanda, Hadir. Rifki, Hadir. Lukman, Hadir. Lala, Hadir. hadir, hadir, ya semuanya hadir. Terima kasih hari ini cukup menggairahkan. Masya Allah. Menggairahkan, Pak. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dan teknologi komputer. Seperti biasa teman-teman, saya coba mau mereview dulu atau sekilas pertemuan kemarin tentang sejarah sejarah komputer. Ada yang tahu sejarah komputer? Komputer itu apa? Ada yang tahu komputer? Mesin. Terus apa lagi? Apa arti dari kata komputer? Komunis. Apa? Kalkulator. Apa lagi? Komprek. Apa lagi? Ayo, komputer apa? Tiap hari kita megang komputer, ya kan? Apa itu komputer? Perangkat lunak, terus apa lagi? Perangkat keras, terus apa lagi? Iya. Iya betul. Iya, software. Software ada. Apa lagi? Game. Terus apa lagi? Alat elektronik. Nah, secara keseluruhan teman-teman, kalau kita tahu bahwa komputer itu adalah alat untuk menghitung, tapi menggunakan prosedur yang telah ditentukan, ada algoritma dan sebagainya, gitu ya. Jadi kalau kalkulator ada, itu komputer ya, bentuknya kayak mesin komputer. 2 tambah 2 sama dengan 4, itu ada prosedurnya. Kalau 2 dikurang 2 sama dengan ada prosedurnya. Oke, komputer pertama kali kalau kita tahu apa? Pertama kali zaman Firaun naik ojek. Ada ojek Pak? Ada di kontak. Firaun naik ojek. Apa? Komputer pertama kali. Kadang di Cina, kita pernah tahu kan di Cina? Mau nonton film Korea sebagainya. Tahu semua? Jadi komputer pertama kali adalah sempoa. Fungsinya untuk menghitung pajak. Baru tahu ya? Untuk pajak. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini adalah komputer. Jadi alat yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan, ya, atau telah dirumuskan. Oke, konsep dasar komputer itu ada 3. Pertama adalah hardware, software, dan firmware. Nah, kalau di komputer ini enaknya hanya mentranslate dari bahasa Sanskerta menjadi bahasa Indonesia. Ya, tahu Sanskerta? Brand itu apa? Otakku. Berarti kalian pintar Sanskertanya. Masya Allah. Orang dulu. Ware itu apa? Alat. Berarti alat. Otak sebagai alat. Otak adalah sebagai alat. Terus kalau software, soft itu apa? Soft itu lembut atau lunak. Ware itu alat atau perangkat. Kalau hardware perangkat keras. Jadi hardware, software, dan brandware ada 3 jenisnya, ya, 3 komponen. Brandware itu perangkat manusianya, si otaknya. Kalau software itu adalah perangkat lunaknya, dan hardware adalah perangkat kerasnya. Oke, nah ini adalah kita bahas mengenai tentang hardware. Apa saja yang kalian tahu tentang hardware dari sisi komputer tentunya?
Printer. Keyboard. Keyboard. Terus apa lagi? Monitor. Terus apa lagi? Habis. Terus apa lagi? Motherboard dan sebagainya. Jadi intinya perangkat keras adalah perangkat yang ada di komputer yang bisa kita sentuh. Ya. Jadi yang kita sentuh nih, ini ada laptop, kita sentuh, oh ini hardware. Ada apa lagi? Ini remote, kita bisa sentuh hardware ya. Bukan hanya manusia yang bisa sentuh itu hardware ya. Ya, oke. Nah, tapi di hardware ini kita bisa klasifikasi lagi. Ada namanya input, ada output, ada proses, ada storage. Apa input? Kita terjemahkan lagi nih, masuk. Apa tuh? Masukin. Apa? Masukin. Masukkan data. Terus? Input, proses, output, storage. Proses apa? Proses. Terus berikutnya output mengeluarkan. Storage menyimpan. Apa yang diproses tadi? Apa yang diinput tadi? Dan apa yang dikeluarkan? Data itu apa? Data itu apa? Dari otak. Dari otak. Apa lagi? Data apa? Kumpulan. Kumpulan apa? Catatan. Terus apa lagi? Tulisan. Apa lagi? Kumpulan fakta. Kita tanya. Oke. Kalau kumpulan fakta, contoh kalau data fakta kamu apa? Fakta kamu apa? Sering tidur. Terus apa lagi? Jarang mandi. Mandi. Terus apa lagi? Suka makan dan sebagainya. Oke. Data itu adalah merupakan fakta. Fakta ya. Kalau informasi Masih fiktif. Informasi itu kumpulan data yang digunakan. Nah, data itu contoh, misalkan di diri saya. Nama saya Ahmad Kabrani, itu data. Tanggal lahir saya tanggal sekian bulan sekian. Ukuran sepatu nomor 42 setengah ya. Ceritanya. Kalau celana ukurannya sekian, baju ukurannya sekian dan sebagainya. Itu adalah data. Tapi kalau informasi hanya data yang dibutuhkan. Contoh, kalau misalnya saya mau melamar kerja, apakah saya perlu nomor sepatu? Tidak perlu. Jadi hanya butuh nama, alamat, apa pendidikan dan sebagainya. Hanya itu hanya informasi. Jadi dipisahkan antara data dan informasi. Oke, tadi kita sudah mulai proses dari hardware, ada input, proses, output dan storage. Data dimasukkan, apa yang dimasukkan? Data dan Informasi. data dan ada perintah di dalamnya. Iya, kalau cuma datanya doang, mau diapain ini data? Kayak data masuk, halo, saya data mau diapain ya? Nah, mungkin kan? Jadi ada perintah. Kalau kita minta naikin volume, datanya datang, tolong dong naikin volumenya, diproses oleh siapa? Oleh prosesor ya, oleh proses dan sebagainya. Terus di outputnya apa? Speaker, ya, suara. Nah, kita bahas masih lama. Input device itu perangkatnya apa saja? Mouse, terus keyboard, terus CPU, terus CPU. Terusin aja dulu. Habis, apa lagi? Nah, kalau input adalah alat yang untuk memasukkan. Jadi kayak keyboard, pensil, stylus, gitu ya, fingerprint, itu kan semua alat yang memasukkan data dengan perintahnya. Berikutnya diproses. Prosesnya oleh siapa? Oleh prosesor. Ada memori, ada kartu grafis, PGA, tuh ya. Terus ada output. Outputnya apa? Ada monitor, ada sound, ada speaker. Nah, ini ada apa? Layar, proyektor, terus disimpan di mana? Di memori. Oke, gitu ya. Paham? Ada yang mau tanya dulu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah input device, teman-teman.
Ya, beda yang keyboard stick. Nah, pemain PS ya, kan di situ ada perintah. Kotak. Maju, kotak, X, X, X. Ya. Ada scanner kalau kita ke mana? Alpas. Ke mall, Kalpa. Ya, gitu ya. Maksudnya itu ada perintah. Terus ada mouse dan sebagainya. Ini ada proses device-nya, ada prosesor i7, i5 dan sebagainya. Ada motherboard, kartu grafis dan sebagainya. Nah, ini adalah output device-nya, printer termasuk ya, ada sound, ada storage, hard disk, flash disk, CD, DVD dan audio. Oke. Berikutnya adalah tentang storage. Tadi storage itu apa? Tempat apa? Menyimpan ya. Kalau kita punya ikan, biasanya taruh di storage box dan sebagainya ya. Ada kulkas, itu tempat nyimpan, itu storage namanya. Nah, kalau di komputer, storage itu adalah tempat menyimpannya data. Bukan daun ya. Jadi ada hard disk, ada flash disk, ada CD DVD, ada Ultrium atau LTO. Nah, kalau LTO, Ultrium ini biasanya di bagian server. Oke, berikutnya adalah software. Apa itu software? Perangkat lunak. Oh, nyamuk. Apa itu perangkat lunak? Kumpulan data. Apa perangkat lunak? Nah, betul. Perangkat yang tidak dapat disentuh. Perangkat lunak semuanya. Ya. Tapi apa sih secara umum software itu? Kumpulan data elektronik. Kumpulan data elektronik. Fungsinya adalah untuk memerintah. Gitu ya. Jadi dia itu jembatan antara hardware dengan firmware. Isi software itu ada apa? Biasanya Windows, ada Microsoft, ada Android, ya, ada Gojek dan sebagainya. Ya, itu masing-masing. Fungsinya masih sendiri-sendiri. Oke, berikutnya adalah ini. Ini adalah fungsi dasar atau fungsi utama dari software. Pertama adalah menyediakan fungsi dasar sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. Jadi kalau kita ngomongin robotik dan sebagainya, ini ada alat-alatnya, ada perangkat, ya, ada perangkat kerasnya. Gimana caranya untuk dia memerintahkan, ayo jalan, ayo menghitung. Nah, ini adalah fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan, mengoperasikan perangkat kerasnya. Itu pertama. Yang kedua, dia ngatur, ya. Gimana caranya si hardware ini bekerja secara simultan sesuai dengan perintah yang diinginkan oleh si brainware, si orang kitanya. Jadi pertama dia menghubungkan, yang kedua adalah gimana sih caranya biar perangkat ini berjalan sesuai dengan keinginan. Oke. Terus berikutnya adalah menghubungkan antara software yang satu dengan software yang lain. Nah, terus yang ketiga, penerjemah suatu perintah ke dalam bahasa mesin, ya. Terus yang terakhir adalah software juga mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Ini adalah fungsi utama dari software. Nah, kalau tadi hardware ada 4, apa saja? Balik lagi nih. 1 input, proses, storage. Input apa? Nah, apa yang dimasukkan? Data dan perintah. Nah, proses, data dan perintah yang dimasukkan oleh input. Yang ketiga, output, mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Hasil perintah berupa Gambar suara. gambar, suara berupa informasi. Terus berikutnya storage, menyimpan. Oke, kita bahas mengenai klasifikasi software ya. Kita balik lagi. Pertama adalah software berdasarkan jenisnya. Ada 3 jenis. Pertama adalah operating system, yaitu sistem operasi. Ada Linux, ada Windows dan sebagainya. Yang kedua ada programming. Programming itu apa saja? Bahasa pemrograman. Ya, kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia,
terus bahasa Sunda, bahasa Jawa. Nah, kalau software itu punya bahasanya. Ya, jadi biar paham semuanya. Bahasa internasional kita bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin, gitu ya. Nah, software juga ternyata ada bahasa internasionalnya kayak PHP, Java, gitu ya. Ini bahasa-bahasa yang sering digunakan. Terus berikutnya ada application program. Apa saja? Microsoft, terus Office. Ya. Kalau application program ini software yang kerjanya untuk kepentingan tertentu, kayak Shopee untuk ya, Microsoft Word untuk Office dan sebagainya. Jadi ada masing-masingnya. Nah, ini adalah software berdasarkan distribusinya. Ada freeware, adware, spyware, open source, dan shareware. Distribusi itu mengantarkan atau mengirimkan. Ya, kalau kalian dapat software itu dapat dari mana? Ini adalah distribusinya. Freeware gratis. Ya, secara gratis, tapi ada batas waktunya, 30 hari, gitu ya. Tapi nggak lengkap dan sebagainya. Itu freeware. Kalau adware gratis tapi ada iklan. Kalau main game suka teng gitu ya. Jerus. Waduh. Itu ada adware. Ada spyware. Spyware itu untuk mata-mata biasanya. Jadi kalian misalnya punya hubungan nih dekat, yang satu pakai spyware. Dia tahu di mana kameranya, ada open source. Jadi software yang ketika diberikan kalian boleh kembangkan, gitu ya, itu open source. Ada shareware. Jadi yang ini dikasih gratis, tapi kalau misalkan kalian enak pakainya, kalian bayar dulu dong. Ya. Itu adalah berdasarkan distribusinya. Nah, kalau brandware untuk adalah kita atau pelakunya, si programmer, user, dan sebagainya. Oke, cukup sekian teman-teman. Nah, ada pertanyaan dulu? Pak, Ya, silakan. izin bertanya Pak. Kan saya di rumah, laptop saya awalnya menggunakan HDD Pak ya. Ya. Terus kemudian saya ganti menggunakan SSD. Nah itu sistem operasi itu lebih cepat menggunakan SSD. Itu apa perbedaan antara SSD dan HDD? Oke. Kalau bisa lebih cepat? Ada yang bisa jawab? Tadi HDD dengan SSD masuknya kategori mana? Hardware, software, hardware, atau storage? Hardware. Hardware-nya masuk ke mana? Storage. Input, proses, output, atau storage? Storage. Nah, hard disk ini termasuk kategori hardware dan di dalamnya adalah storage. Bedanya hardware hard disk dengan SSD adalah kalau hard disk ada yang tahu? Dia bentuknya piringan. Tahu piring? Tahu buat makan lah, kalau apalagi ini para mahasiswa ya. Buat cuci piring gitu. Ya, bentuknya piringan. Tapi kalau SSD bentuknya merupakan chip-chip. Ya. Chip-chip. Jadi kalau hard disk itu ada piringan, kalau SSD bentuknya chip. Dari sisi bentuk saja sudah beda. Terutama dari sisi teknologi. Kalau piringan ketika jatuh magnetic tape-nya rusak. Jadi dia lemah. Jadi kalau piringan yang muter nih, DJ disc jockey. Dimulai start, dia putar. Cari data nomor 7, muter lagi. Gitu ya. Jadi kasihan si disk tape-nya. Tapi kalau chip, dia tidak perlu itu. Bentuknya kotak-kotak. Mau nomor 7, mau nomor 8 ya tinggal ambil aja. Makanya lebih cepat. Dari klasifikasi harga pun pasti lebih mahal. Oke, ada lagi? Satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Saya Pak. Ya, boleh. Izin bertanya Pak. Kan saya beberapa kali beli flash disk ya Pak. Beli flash disk cuman ketika dicobakan dimasukkan ke dalam komputer saya itu setelah tidak lama dipakai, kurang lebih 1 bulan tidak dipakai, itu dia tiba-tiba panas Pak. Tiba-tiba panas. Saya karena tidak paham ya Pak. Jadi kenapa ini? Akhirnya ya udah saya beli lagi gitu Pak. Kenapa itu? Ada masalah apa sih sebenarnya Pak? Oke, ada yang tahu kenapa flash disk panas? Mungkin masuk angin ya, perlu dikonfirmasi. Oke, flash disk itu sebenarnya merupakan storage, jadi bentuknya kayak SSD, tapi dia lebih kecil chipsnya. Ya.
perangkatnya pun lebih ringkih dibandingkan dengan SSD. Ketika dia menyimpan data kan ada SSD 250 GB, flash disk ada yang 64 GB gitu ya. Penyimpanan datanya itu secara strukturalnya itu berbeda dengan SSD. Gitu. Nah, kenapa lebih panas? Karena cara kerjanya lebih capek biasanya. Data ditaruh di flash disk, terus kita langsung buka dan sebagainya. Belum portnya pakai USB 2.0, kecepatannya lebih lambat dibandingkan dengan SSD yang 3.0. Jadi semakin cepat transfer data, tapi hardware-nya tidak mumpuni, maka akan panas. Tapi itu bisa dikembalikan lagi nggak pada datanya? Bisa. Bisa. Ya, tapi kalau misalnya SSD-nya sudah rusak, ya wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya Nasabah? Maka tempat penyimpanan yang baik adalah biasanya di backup atau kita punya cloud dan sebagainya. Gitu. Jadi bukan hanya satu. Nah, kalau kita ngomong komputer juga di sini ada hard disk, ada SSD. Itu ya, ini komputer. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau coba simpulkan ceritanya. Oke, di kalian punya handphone? Punya. Punya. Saya mau tanya. Wah, ini handphone siapa? Saya. Punya kamu. Input device-nya apa? Yakin ini punya kamu? Benar? Yakin? Benar. Nah, kalau ini punya kamu, input device-nya apa? Iya. Oh, berarti bukan punya dia, ini saya ini. Ya. Untuk menilainya apa saya? Ini punya siapa? Punya kamu? Iya. Ini mana input device-nya? Iya. Wah. Apa jadi apa? Apa? Ya. Ada lagi? Oke, ini punya kamu. Kalau outputnya apa? Dia nggak tahu nih, ini handphone ini kan handphone milik saya. Berarti kan saya tahu. Ya saya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu pakai. Terus? Nah, kalau inputnya apa? Inputnya. Oke, saya balikin. Ya. Jawab Pak. Belum dijawab ya. Kembali. Kembali, nggak apa-apa, diputar aja. Oke, teman-teman, ini adalah komputer. Secara umum adalah ini komputer. Jadi handphone kalian adalah komputer. Karena komputer itu terbagi dari 3. Pertama input, proses, dan output. Ya, ada storage-nya di belakang. Oke, inputnya apa? Ada fingerprint, ada Face ID, terus ada touchscreen. Oke, sudah paham? Ini adalah komputer. Terus yang kedua ada proses. Apa saja? Ada Snapdragon. Terus ada apa? Kalau di handphone kalian? Proses. Di handphone kalian ada apa prosesornya? Snapdragon. Terus kamu Android versi apa? Kan kalau mau beli siapa ini ada F7, segala macam. 11. Ya. Nah, terus berikutnya ada output. Outputnya apa? Suara. Ada speaker, ada layar, gitu ya. Nah, ini adalah handphone kalian berarti sebuah komputer. Storage-nya Ada internal memori 256 GB dan sebagainya. Jadi kalau biasanya saya mau beli handphone pasti akan nanya, oh saya pengen beli Android versi misalkan Oppo seri berapa ya? Oppo seri berapa? Oppo 7 dan sebagainya ya. Snapdragon 4 GB memorinya, terus 128 internal, terus apa lagi? Kameranya sekian, ya. Nah, itu adalah merupakan komputer. Jadi gunakan ini sebagai komputer. Jadi bukan hanya sebatas WhatsApp dan chatting, YouTube dan sebagainya, ya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Oh ya, untuk tugas hari ini silakan ada di grup kalian. Ya, silakan ada di grup. Saya minta kumpulkan 30 menit dari sekarang, saya sudah posting. Silakan aja dikerjakan prosesnya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.